Sekarang kita mulai diskusinya pelan-pelan. Nah, pada sesi ini saya akan berdiskusi tentang kontribusi atau tujuan dari human resources and leadership, artinya manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan. Yang pertama, tujuannya adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, jadi tujuannya dari manajemen sumber daya manusia ini adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, ini menariknya begini, karena ternyata di balik sistem yang sudah dibangun, di balik teknologi yang canggih yang mungkin dimiliki perusahaan dan lain-lainnya itu, ternyata tetap di belakangnya adalah orang. Jadi ada istilah the man behind the gun, orang di belakang senjata itu. Nah, maka secanggih apapun sistem yang Anda bangun, secanggih apapun teknologi yang Anda miliki, ketika Anda tidak bisa kelola orangnya, ya akan jadi sia-sia belaka. Nah, maka itulah pentingnya kita mengelola orang. Nah, dalam konteks mengelola orang itu adalah manajemen sumber daya manusia. Sehingga kalau orangnya bisa terkelola dengan baik, visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan atau apapun lah namanya kemajuan organisasi atau institusi, nah, bisa kita capai. Nah, itu tujuannya. Secara fungsional, manajemen sumber daya manusia juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah memastikan kita mempekerjakan orang, kita mempekerjakan staf sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dengan efisien. Nah, prinsipnya adalah the man on the right job, the man on the right position, the man on the right place. Nah, itu ada istilahnya. Orang pada tempat yang tepat, orang pada pekerjaan yang tepat, orang pada lokasi yang tepat. Nah, jadi bagus orangnya, lokasinya salah, nggak bisa perform dia. Bagus orangnya, tapi tidak punya kompetensi, ya nggak bisa juga. Bagus orangnya, tapi salah posisi misalnya, nah maka nggak bisa juga. Kemudian ada kata kunci lain adalah efisien, nggak bisa karena ternyata memang sumber daya itu terbatas. Orangnya mungkin kelihatan banyak, tapi yang bisa menempati posisi-posisi tertentu ternyata terbatas. Gitu. Nah, makanya kita perlu mengelola orang secara efisien. Di sisi lain, kita tidak mungkin juga menambah orang secara lebih banyak. Gitu. Kenapa? Karena ternyata itu berdampak kepada costing, pembiayaan. Semakin banyak orang, maka semakin banyak cost yang harus dikeluarkan. Mungkin untuk gajian, mungkin untuk fasilitas dan lain-lain. Nah, maka intinya mempekerjakan orang atau staff atau karyawan sesuai keahlian dan kemampuannya, namun tetap menjunjung azas efisiensi. Kemudian yang kedua, tujuan fungsionalnya adalah menyediakan pekerjaan menyediakan pekerja yang terlatih, ya. Nah, ini prinsipnya. Makanya orang ada yang bilang yang penting itu dia terlatih, gitu. Pinter tapi kurang latihan, akhirnya lupa, akhirnya salah, akhirnya keliru, akhirnya asal-asalan dan sebagainya. Nah, maka itu pentingnya mempekerjakan orang yang secara kompetensi oke dimiliki, tapi dia terlatih. Nah, bahkan intinya mungkin oleh latihan ini. Maka kita lihat untuk menjadi atlet berprestasi ternyata latihan kuncinya. Semua udah dapat teori, semua udah kompeten, tapi ketika dia tidak terlatih, makanya coba lihat atlet itu hidupnya penuh latihan itu. Supaya dia bisa juara itu latihannya tidak berhenti-berhenti. Ketika sudah juara pun masih latihan terus. Nah, maka kuncinya adalah terlatih. Gitu. Saya pernah ngomong langsung dengan atlet renang sama atlet badminton. Kalau atlet renangnya itu Richie Sambora, ya. Kalau satu lagi itu atlet badmintonnya itu saya lupa, ya. Nah, namanya Chinese itu. Yang saya menarik itu adalah atlet renang itu Richie Sambora itu. Apa yang dia ceritakan? Dia latihan itu dari SD, padahal memang dia sudah dilatih renang hingga dia jadi juara dunia. Mungkin sekarang tidak ada lagi atlet renang Indonesia seperti dia menurut saya. Jadi setelah sekarang pensiun dia cerita. Jadi dari SD itu dia sudah latihan renang. Bangunnya pagi jam 4 subuh udah bangun. Gitu.
Bahkan saya pikir ngalahkan yang muslim juga ini. Bangunnya jam 4 subuh, terus berenang. Jadi pagi-pagi itu dia berenang dulu, baru sekolah. Gitu latihan. Nah, maka artinya apa? Karena terlatih itu orang jadi bisa juara. Nah, sama dengan itu. Prinsipnya karyawan dilatih, tidak pernah berhenti. Kemudian juga harus bermotivasi, memiliki motivasi untuk kepentingan organisasi. Jangan sampai orang tidak punya motivasi untuk organisasi. Punya motivasi tapi untuk kepentingan pribadi, nggak bisa. Ini tiga. Nah, ini ego personal biasanya, ego kelompok dan lain-lain. Nah, maka harus diabaikan. Harus punya motivasi demi kepentingan organisasi. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan Departemen Sumber Daya Manusia kepada semua pekerja. Iya. Nah, tentu memang kalau bicara kebijakan, nih kata kuncinya kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu nggak bisa memuaskan semua pihak. Nah, maka mengkomunikasikannya sebenarnya apa kata kuncinya. Ternyata semua bisa menjadi menerima ketika komunikasinya baik. Meskipun kebijakan itu belum tentu berpihak kepada mereka atau kepadanya, tapi ketika komunikasinya bagus, mungkin orang bisa menerima. Nah, maka pentingnya kebijakan dan kedua mengkomunikasikannya. Nah, sehingga kalau orang sudah paham, maka dia mau dan menerima. Nah, itu tujuan fungsional yang ketiga. Yang keempat, membantu dan menjaga serta memelihara moral etika pegawai. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu saya lupa di kelas ini atau di kelas yang lain mungkin menanyakan bagaimana prinsip-prinsip etika dan moral dalam pekerjaan. Nah, bahkan dalam pengembangan karyawan ternyata sekarang yang diperlukan itu moral etika. Teknik bisa dilatih Pak, tapi kalau bejat etikanya moralnya nggak ada, malah nggak bisa. Maka sejak awal rekrutmen sudah menyasar orang yang punya etika dan moral yang tinggi. Tentu dia punya kompeten, tapi mungkin kompeten semata tidak jadi pertimbangan. Banyak IPK-nya tinggi, tapi karena tidak punya attitude, perilaku, moral, etika, misalnya integritas, tidak bisa. Meskipun nanti bisa juga kita perdebatkan, ternyata integritas itu berbanding lurus juga dengan kesejahteraan misalnya. Tapi basic fair-nya, gaji pokok itu biasanya sudah memenuhi itu kebutuhan standar hidup minimal. Nah, maka moral etika ini harus sejak awal dimiliki setiap pekerja. Itu beberapa tujuan organisasi dan tujuan fungsional. Kemudian di dalam SDM itu juga tentu ada tujuan individu-individu. Gitu. Di dalam pekerjaan, setiap pekerja, setiap pegawai, setiap karyawan, ya tentu punya tujuan juga atau ambisi pribadi misalnya. Nah, di antara tujuannya misalnya yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja. Ya. Banyak resign, banyak turnover, keluar masuk karyawan di perkebunan itu kenapa? Karena tidak puas bekerja. Bahkan mungkin karena tidak puas itu kenapa? Bukan hanya karena fasilitas pekerjaan, bukan karena gaji rendah, bukan karena yang lain-lain. Ternyata mungkin tidak bisa aktualisasi diri, banyak. Makanya kita lihat banyak perusahaan karyawannya keluar, ternyata dia buat perusahaan baru. Mungkin karena merasa kalau buat perusahaan baru bisa aktualisasi diri. Sudah bekerja 20 tahun mungkin dan merasa memahami kebun dan bosan dengan yang begitu-begitu aja. Padahal posisinya mungkin sudah bagus juga di perusahaan. Tapi ternyata ingin aktualisasi diri. Nah, nanti lebih jauh kita bisa diskusi soal aktualisasi diri ini. Nah, kemudian tujuan lain adalah mengembangkan dan memelihara kualitas hidup karyawan. Artinya kualitas hidup karyawan itu termasuk ketika dia bekerja, kehidupannya bekerja, ataupun juga ketika hidupnya bersama keluarga. Nah, maka kenapa di perusahaan itu difasilitasi? Misalnya, tempat tinggal, ada sekolah, fasilitas pendidikan, kesehatan, sehingga anak pekerja pun terjamin, maka dia bekerja bisa fokus. Nah, itu kan tujuannya gitu. Sama juga kita lihat, kenapa di asrama, mau TNI, Polri misalnya, ada kehidupan di dalamnya dalam konteks untuk keluarga-keluarga mereka. Nah, dalam arti itu, jadi kehidupan pekerjaannya bisa berjalan sukses ketika kehidupan keluarga juga terkondisikan. Nah, itu penting. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia yang lainnya juga bagi masyarakat ada tujuan lain. Yang pertama, memfasilitasi perubahan yang berguna bagi individu, kelompok, perusahaan, dan publik. Nah, artinya apa? Dengan pekerjaan itu, dengan misalnya bekerja di perusahaan, maka itu mengangkat harkat martabat masyarakat. Misalnya, coba ketika ada perkebunan besar di suatu daerah,
maka biasanya daerahnya tumbuh dan berkembang. Nah, artinya apa? Masyarakat mendapatkan manfaat dari itu. Mungkin ekonominya yang berputar, atau mungkin dia bisa menjadi karyawan di perusahaan itu, ikut membesarkan perusahaan sebagai security, sebagai driver, sebagai karyawan, sebagai mitra kerja, pemasok, supplier, dan lain-lain, misalnya tani plasma dan seterusnya. Jadi itu dalam konteks tujuan bagi masyarakat umum. Jadi perusahaan yang baik, maka pengelolaan SDM-nya memberikan manfaat baik bagi individu yang bekerja di dalamnya, baik bagi itu sendiri, organisasi, bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, ini beberapa kontribusi atau tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, namun dalam dalam abad ke-21 ini ternyata menghadapi beberapa kendala. Nah, apa saja kendalanya? Kendala dalam sumber daya manusia. Yang pertama di sini dijelaskan tingginya jumlah penduduk. Nah, ini jadi kendala juga. Kenapa? Dengan banyak jumlah penduduk, kompetisi itu semakin ketat. Nah, kompetisi semakin ketat itu di satu sisi itu menguntungkan karena banyak kandidat. Tapi di sisi lain menjadi kompetisi yang mungkin kadang tidak sehat. Nah, jadi kalau kompetisinya tidak sehat itu berbahaya juga. Kenapa? Karena banyak yang mencari pekerjaan pada tempat yang sama misalnya. Nah, maka di satu sisi itu keuntungan bagi perusahaan, tapi di sisi lain mungkin masalahnya muncul kompetisi yang tidak sehat. Kemudian masalah lain, banyak penduduk, seringkali pertumbuhan ekonomi itu jadi masalah itu. Maka ketika pertumbuhan ekonomi beban jadi berat, maka kualitas SDM-nya mungkin bisa jadi rendah. Banyak penduduk tapi kualitasnya rendah, ya perusahaan tidak mau ambil. Nah, makanya berusaha untuk mengendalikan jumlah penduduk. Coba negara-negara maju itu bahkan akhirnya sekarang orang tidak mau berkeluarga, jangankan punya anak. Nah, kemudian di negara-negara maju itu angka kematiannya itu mungkin lebih tinggi daripada angka kelahiran. Itu masalah juga. Di satu sisi negara memang gampang karena banyak tidak jadi beban, tapi mungkin regenerasi mungkin tidak ada. Nah, itu masalah lain juga. Jadi banyak jumlah penduduk, maka erat juga dengan kemiskinan. Dan ternyata ya, negara-negara yang maju penduduknya tidak banyak. Negara-negara berkembang bahkan negara miskin penduduknya banyak. Nah, itu masalah lain. Kita lihat India, Tiongkok banyak jumlah penduduknya, tapi penduduk miskin juga banyak. Makanya pemukiman kumuh, kawasan kumuh dan lain-lain, kriminal beberapa tempat juga tinggi di tempat mereka. Nah, itu masalah bagi negara yang punya penduduk terlalu banyak. Makanya dulu dikendalikan dan lain-lain. Kemudian ada gizi buruk, iya. Banyak orang tapi tidak bisa memenuhi lapangan pekerjaan, tidak bisa memenuhinya sebagai sumber pendapatan. Orang tidak punya pendapatan, bagaimana mau akses atau membeli makanan? Di satu sisi makanannya tidak tersedia juga. Ini sudah menjadi masalah dunia sekarang ini, krisis pangan. Tidak mudah untuk mendapatkan pangan. Dulu kita impor Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, apa istilahnya, mancing-mancing, ayo impor dong. Sekarang mereka setelah COVID tidak mau, karena mereka sendiri menahan stoknya juga. Dia merasa stoknya juga untuk dalam negerinya harus cadangannya harus cukup tinggi. Sekarang kita impor dari Pakistan sama India beras. Dari akhir tahun sampai Maret ini sudah masuk 500.000 ton. Ternyata harga beras tidak turun juga. Nah, kenapa? Karena ternyata permintaannya tinggi. Mungkin karena jumlah penduduk tinggi juga. Di sisi lain mungkin pasokannya tidak cukup juga. Bulog disuruh operasi pasar. Gudang Bulog juga tidak punya cadangan beras. Misalnya. Sehingga apa? Sehingga harga beras tidak mungkin juga turun. Ini mau panen raya. Biasanya panen raya harga jatuh di tingkat pengepul, tingkat tengkulak, petani. Ternyata tidak juga. Harga masih tinggi juga. Kalau harga tinggi di tingkat gabah kering giling misalnya, ya maka di tingkat beras pasti tetap tinggi. Nah, itu masalah. Nah, kalau harganya tinggi karena tidak tersedia, orang tidak bisa akses, tidak punya pendapatan, gizi buruk muncul. Kalau orang gizi buruk, boro-boro pendidikannya bagus, kualitasnya bagus. Mungkin kesehatannya aja dia sudah bermasalah. Nah, maka itu berdampak juga pada fasilitas kesehatan, kemudian kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bagaimana perumahan, sanitasi, itu, air bersih,
MCK dan seterusnya. Itu kaitan dengan lingkungan hidup, termasuk juga jaringan listrik mungkin. Kalau terlalu banyak rumah tangga butuh listrik, listrik negara tidak cukup, ya mungkin akan jadi masalah. Banyak desa tidak mendapatkan apa namanya aliran ininya, aliran listrik. Kemudian masalah lain dalam pengembangan SDM di abad 21 ini, etos kerja yang masih rendah. Ini juga PR, maaf. Kita kritik juga kalau ada tenaga kerja asing misalnya. Tapi kita juga etos kerja kita tidak kita perbaiki. Tidak tekun, koruptif, boros, melanggar, biaya ekonomi tinggi, dan lain-lain misalnya. Nah, itu masalah juga. Padahal ketika menggunakan tenaga kerja asing, mungkin etos kerja lebih tinggi. Nah, ini kan masalah. Kalau kita menggunakan tenaga kerja asing, kita teriak-teriak nasionalisme. Ketika dikelola sendiri, tidak profesional. Nah, itu kadang-kadang masalahnya. Coba kita lihat, banyak BUMN kita tidak sehat. High cost, biayanya tinggi. Bagaimana mau untung kalau biaya produksinya tinggi terus? Inefisiensi dan seterusnya. Belum lagi efek lifestyle, gengsi. Nah, gaya yang lebih banyak. Ini sedang ramai juga. Walaupun kadang-kadang juga saya sedih juga. Emang nggak boleh kaya ASN atau TNI, Polri, pejabatnya. Walaupun banyak juga yang kayanya juga enggak umum, gitu. Walaupun juga belum tentu juga dengan foto dengan apa itu mencerminkan mereka atau milik mereka. Kadang-kadang ya netizen ini juga apa juga sekarang saya lihat tuh. Karena beberapa pejabat yang apa saya kenal juga, misalnya di Jogja misalnya. Ada kepala bea cukai dicopot, hanya karena foto, hanya karena apa biaya hidup. Padahal menurut saya ya tidak kaya-kaya banget juga ya, walaupun kaya dari saya mungkin tuh, tapi karena foto terus dan belum tentu juga. Dia foto di pesawat, yang punya pesawatnya aja Federasi Aerosport, saya tahu, kenal. Nah, tapi itu kadang-kadang karena itu tadi, karena pingin gengsi dan seterusnya. Termasuk juga akhirnya impor bertambah tinggi. Impor bertambah tinggi, ya devisa negara keluar. Kalau devisa negara keluar, anggaran dalam negeri pasti kurang. Kalau anggaran dalam negeri kurang, ya kualitas hidupnya pasti turun. Nah, tidak berkembang. Nah, itu dalam konteks lingkaran makro dan mikroekonomi itu begitu. Nah, kemudian masalah lain dalam pengembangan SDM di abad 21 ini, rendahnya tingkat kreativitas dan inovasi teknologi. Ya, kita masih kalah, toh. Beberapa hari terakhir kan nonton berita itu presiden marah-marah, toh. Masa kita nggak bisa buat sepatu, buat pesawat bisa katanya. Buat baju nggak bisa katanya. Sementara TNI kita, Polri kita, sepatunya masih impor. Pakaiannya, bajunya masih impor. Nah, jadi kadang-kadang ya lucu juga. Mungkin kan ada kreatif tadi atau inovasinya kurang dengan teknologi atau yang lain-lain. Nah, ini heboh juga, termasuk juga dengan mumpung ini impor atau dibahas masalah larangan baju thrifting itu, baju bekas impor. Satu sisi saya sedih. Sedih itu apa? Berarti kita ini mengutamakan gaya anak-anak milenial kita sekarang nih, saya pikir. Padahal barangnya bekas, merek. Tapi kadang-kadang di satu sisi saya lihat dari ekonomi, ternyata impor tidak selalu lebih mahal juga. Bahkan lebih murah. Nah, kalau murah ya tentu orang pilih yang murah. Tidak salah juga, daya beli kita juga masih rendah. Jadi di satu sisi sedih juga. Mungkin ada yang salah dengan pengelolaan ini kita. Aktivitas ekspor impor kita. Impor kita butuhkan, bukan berarti kita anti impor juga. Ini harus fair dan berimbang kita membahas. Tidak bisa kita, kalau kita anti impor, makanya Amerika, Eropa, terutama Eropa Barat, menolak CPO kita. Mungkin karena persaingan juga. Takut bersaing minyak nabatinya dengan CPO misalnya. Jadi impor itu suatu keniscayaan dalam hubungan negara. Tapi memang harus diatur, ya. Jadi saya harus membahas dari dua sisi berimbang. Kalau tidak diatur impor, ya kalau masuk barang impor tidak selalu lebih mahal. Ketika masuk barang impor harga lebih murah, ya kalah saing pasti. Produk kita kalah saing. Nah, tadi saya cerita soal pakaian impor, pakaian bekas. Ternyata pakaian yang jadinya pun juga impor. Hampir 80% ternyata impor. Nah, bagaimana tekstil nasional mau maju misalnya? Belum lagi industri tekstil kita milik
konglomerat apa artinya apa namanya kelompok tertentu misalnya. UMKM kita ya pasti kalah saing juga, nah, maka perlu diatur impor. Bukan berarti anti impor, tapi harus diatur. Kalau terlalu banyak barang impor tidak selalu lebih mahal. Ketika masuk barang impor yang ternyata lebih murah, kita kalah saing. Beras impor itu tidak mahal itu. Jangan salah. Anda pikir beras impor mekanisme government to government itu bisa 5.000 sampai 6.000 satu kilonya. Sementara dijual di sini 10.000 ya banyak yang mau main tuh. Ada mafianya, ada kartel, ada ya pokoknya ada pemainnya dalam aktivitas impor karena ada laba di situ, ada kemungkinan mencari keuntungan. Nah, maka impor harus diatur ya, tapi bukan berarti kita anti impor. Jadi kita harus fair juga. Kalau kita anti impor berarti ekspor kita akan tantangannya gitu, karena impor bagi kita, maka bagi negara lain nolak impor juga. Nah, kalau negara lain nolak impor berarti kan ekspor kita. Nah, maka itu harus diatur ya. Lagi-lagi bukan berarti anti impor, tapi impor harus diatur iya. Jangan sampai nanti mempengaruhi dalam negeri. Ketika nanti beras impor banyak, enggak mau lagi jadi petani. Nah, gitu enggak mau jadi petani, ya ketergantungan impor sangat tinggi. Nah, pada satu titik memang murah bahan impor, tapi ketika menjadi tergantung pada asing, pada negara luar, maka harganya tinggi, mau tidak mau kita beli karena sudah ketergantungan. Nah, itu jadi tantangannya, maka harus diatur. Kemudian kendala lain dalam SDM ini mungkin karena tantangan alam kita, sehingga mungkin termasuk juga tadi tingkat kreativitas dan inovasi teknologi tadi karena merasa kita ini subur. Mungkin karena kita di negara tropis, jadi pokoknya 24 jam setiap hari setahun masih bisa ditanami, kira-kira gitu. Karena meskipun musim hujan masih dapat cahaya matahari, meskipun musim kemarau masih ada air, jadi tetap bisa tumbuh tanaman. Nah, maka mungkin itu akhirnya kita karena kurang tantangan, kurang efisien, kurang kreatif dan lain-lain. Lahan juga masih subur misalnya, dan juga masih luas misalnya. Dan mungkin kompetisinya tidak terlalu ketat. Nah, jadi mungkin karena itu membuat kita terlena, maka itu menjadi kendala pada masa yang akan datang. Meskipun subur ya, kalau tidak dikelola dengan baik, satu saat pasti akan habis. Meskipun lahan luas, kalau penduduknya bertambah terus, ya pasti akan terbatas juga kapasitasnya dan seterusnya. Nah, itu penting diperhatikan. Nah, kemudian kita lihat kendala SDM Indonesia seperti apa. Nah, di sini dalam konteks pengembangan SDM saat ini itu mungkin perlu perlu memperhatikan bagaimana peningkatan produk-produk Indonesia. Sebab apa? Sebagian besar produk kita terutama yang ekspor itu terkendala di internasional. Karena mungkin tidak memenuhi standar lah, kemudian kualitas rendah, mutu dan lain-lain. Walaupun juga ini harus diperhatikan. Kadang-kadang itu isu yang dimunculkan untuk menekan harga, itu pembeli internasional itu juga harus kita lihat dari sisi itu. Saya harus membahas fair tuh dalam konteks internasional trading itu, perdagangan internasional. Kadang-kadang dibuat isu-isu supaya harga kita itu bisa turun atau bisa rendah, mutunya rendah lah, nggak bisa dengan isu produknya dengan isu prosesnya tercampur lah, mempekerjakan anak di bawah umur lah, tidak ramah anak, tidak ada kesempatan kerja kepada perempuan, tidak kesetaraan gender, pokoknya isu-isu macam-macam. Padahal kemarin isu lingkungan, sekarang ada isu HAM lagi, upah buruh rendah, pokoknya itu dalam konteks menekan harga, termasuk tadi bicara produknya juga. Walaupun memang sebagian produk kita juga mungkin belum berkualitas, tapi kadang-kadang persaingan internasional membuat unfair trading. Nah, maka di sini dijelaskan menurut standar mutu ISO itu menurut WTO. Nah, akhirnya kita mau tidak mau, nah maka di sini ada istilahnya ISO RAISO ya harus bisa. Gitu. Nah, ISO RAISO kudu ISO. Nah, jadi bisa nggak bisa harus bisa. Kalau nggak bisa nggak bisa masuk internasional. Akhirnya berlomba-lomba lah. Sama sekarang isu sustainability. Akhirnya semua harus mengapakan itu. Walaupun kadang mahal untuk sertifikasi ISPO misalnya, ya orang lakukan juga. Sebab kalau enggak bisa masuk pasar internasional misalnya. Jadi bisa nggak bisa harus bisa, kira-kira gitu. Nah,
Kita di sini tidak memiliki komoditas yang absolute comparative advantage. Artinya apa? Yang memang keunggulan mutlak kita ada. Selain kita tuh mungkin karena negara tropis. Kita bilang sawit keunggulan komparatif kita nomor 1 dunia, tapi bukan hanya Indonesia, Malaysia bisa tanam sawit. Sebagian Afrika tanam sawit. Mahasiswa saya, mahasiswa MMP ada yang di Uganda sekarang tuh, kelas Wilmar dulu, alumni di Wilmar. Nah, artinya apa? Afrika pun bisa tumbuh sawit. Tiongkok sudah minta 1 juta bibit di PPKS Marihat. Nah, kalau dia minta 1 juta bibit, ya berarti dia mau nanam itu, kira-kira gitu. Nah, artinya apa? Kompetisi akan semakin ketat. Nah, sementara kita tidak punya keunggulan yang memang komparatif karena dimiliki kita. Ini kita lihat, misalnya contoh lain tuh, dari hasil hutan non kayu, ada rotan. Hutan kita luas, tapi kalah bersaing juga di pasar luar negeri. Kualitas kita rendah, kurang kreatif juga mungkin dalam mengemasnya, artinya dalam konteks industri mebel dan lain-lain, furnitur. Jadi desainnya, prosesnya kalah ya. Padahal mungkin dari luar negeri itu justru bahan bakunya justru dari hutan-hutan Indonesia. Nah, jadi itu dalam konteks persaingan. Kemudian lahan tadi. Awalnya luas, tapi lama-lama berkurang juga karena pertambahan jumlah penduduk yang tinggi. Artinya ada apa? Ada konversi lahan, ada alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian. Ketika untuk kepentingan non-pertanian, maka produksi pangan turun, dan lain-lain turun. Nah, maka itu masalah lain. Karena bertambah jumlah penduduk, maka peningkatan terhadap permintaan perumahan, sekolah, aktivitas ekonomi, pasar, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan lain-lain misalnya, gedung, kafe, restoran, semua menempati lahan yang sama. Maka alih fungsi lahan membuat masalah baru juga. Nah, sementara di satu sisi jumlah penduduk banyak. Misalnya ada budaya juga di Jawa bilang, makan nggak makan yang penting kumpul. Nah, sementara mau makan apa kalau pekerjaan tidak ada, lahan tidak bisa menyediakan bahan makan karena sudah berkurang. Ya artinya apa? Kemiskinan meningkat. Kalau orang miskin meningkat, dia tidak sejahtera berarti. Ketika tidak sejahtera, maka konflik sosial gampang muncul. Risiko gesekan horizontal bisa terpancing, tersulut. Akhirnya apa? Ya stabilan politik dan ekonomi tantangannya. Ketika stabilan politik terganggu, investasi tidak mau masuk. Ketika investasi tidak mau masuk, maka produksi akan turun. Ketika produksi akan turun, maka harga-harga akan naik karena supply berkurang. Nah, kalau supply-nya berkurang, otomatis untuk memenuhi supply impor dari luar negeri. Nah, ketergantungan impor, devisa keluar, dan akhirnya apa? Berdampak pada tingkat kemiskinan yang akhirnya terus bertambah. Gitu terus lingkaran setannya. Maka nah itu PR-nya. Maka harus meningkatkan kualitas SDM kita. Nah, kemudian di sisi lain kita lihat ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia itu, di sini dijelaskan bagaimana kemampuan ekonomi sumber daya manusia itu meningkatkan nilai tambah, value added, ya toh? Baik secara kognitif, afektif, psikomotorik, emosional, dan spiritual. Pintar saja misalnya bagus, tidak dipakai juga kalau perilakunya jelek. Pintar saja SDM-nya, kemampuan kompetensinya tinggi, tapi emosional spiritualnya tidak ada, tidak selaras, tidak bisa juga, temperamen misalnya. Nah, maka tidak bisa. Jadi harus berimbang, baik afektif, kognitif, psikomotorik, emosional, dan spiritual. Kemudian di sini dijelaskan, maka dalam ekonomi sumber daya manusia itu disebut sebagai aset. Kalau aset berarti dia modal, maka pendidikan harus investasi. Nah, ini yang mungkin tidak semua perusahaan bisa memahami ini. Nah, syukurnya di perusahaan perkebunan sudah banyak juga, terutama yang saya cermati yang bergabung di MMP, merasa penting juga. Bahkan ada beberapa mahasiswa-mahasiswa kami itu di MMP level GM, masih sekolah, ambil S2, ambil S3, terus direktur operasional, HRD, bukan hanya staf. Nah, artinya mungkin merasa penting juga. Karena ketika perusahaannya ini punya SDM yang bagus, maka membantu perusahaan. Tadi sebelum ke sini saya agak terlambat, tadi saya diajak makan sama alumni, kebetulan dari USTP, Pak Ruben. Dari Pak Ruben si Hotang pasti Tohang beliau. Terus
cerita di USTP itu kami rekrut hanya yang sudah berpengalaman 2 tahun, minimal 2 tahun. Kemudian staf kami semua S1, Pak. Bahkan mandor-mandor kami sebagian 30% sudah S1. Artinya merasa investasi itu penting dalam pendidikan. Nggak mungkin bisa membangun orang ketika dia tidak punya kemampuan. Nah, kemampuan salah satu ya melalui edukasi seperti teori SDM yang kita pelajari ini. Nah, maka pendidikan merupakan investasi. Kenapa? Karena aset itu salah satunya adalah orang atau manusia. Di sini dijelaskan pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa SDM yang terdidik dan terlatih atau yang cerdas dan terampil. Ya, cerdas secara pendidikan, terampil karena latihan. Nah, kita lihat negara-negara yang ekonominya maju, ya ternyata SDM-nya tingkat indeks pembangunan nasionalnya juga tinggi. Jepang, Eropa, terutama Eropa Barat, misalnya Amerika, ya tingkat pendidikannya tinggi. Terlepas dia nanti buka usaha, entrepreneur, bekerja di mana, tapi dia sudah punya kemampuan dalam konteks akademis yang mencukupi. Nah, itu memang terbukti. Tapi coba lihat perang saudara di sebagian Timur Tengah, di di Afrika dan lain-lain. Ya juga karena SDM-nya juga rendah ternyata. Tingkat indeks pembangunan manusia juga rendah. Nah, maka itu pentingnya membangun SDM. Maka di sini dijelaskan pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa SDM. Ya. Secara tidak langsung kita lihat negara-negara raksasa dunia tingkat pembangunan atau indeks pembangunan manusianya juga tinggi karena dia merasa manusia itu sebagai investasi dan itu sebagai aset. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia ini, SDM bermutu atau pendidikan yang bermutu akan lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah kita singgung. Kemudian di sini dijelaskan lembaga pendidikan berfungsi sebagai pemasok SDM bermutu yang sesuai dengan kebutuhan SDM dalam pembangunan, termasuk juga dalam perusahaan. Saya yakin saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak sekalian, pasti akan berkontribusi lebih di perusahaan ketika lulus dari S2. Kenapa? Karena dapat ilmu lebih tambah, meskipun juga sebagian sudah didapatkan juga atau ditempa selama bekerja misalnya. Mungkin tataran aplikatif. Nah, ditambah dengan kami ajarkan dalam tataran teoritis. Nah, perpaduan keduanya akhirnya mengembangkan institusinya, memajukan institusinya. Nah, itu makanya pentingnya pengembangan SDM termasuk pendidikan. Di sini dijelaskan pendidikan sumber daya manusia atau investasi pendidikan itu dapat dihitung melalui pendekatan cost benefit ratio, bukan hanya dari social benefit ratio. Artinya apa? Meskipun itu biaya menyekolahkan, mendidik, melatih dalam investasi SDM itu nanti bisa balik kok. Kalau kita ngukur dari BC ratio, benefit and cost ratio atau cost benefit ratio, ternyata apa yang kita keluarkan untuk investasi karyawan misalnya nanti bisa kembali, bisa dihitung. Jadi bukan hanya sosialnya saja. Ternyata keuntungan dan biaya itu bisa dikomparasikan, dibandingkan. Berapa yang kita keluarkan. Makanya banyak sekarang orang berlomba-lomba membangun SDM yang berkualitas. Kampus saja coba. Udah berikan beasiswa karena merasa itu. Negaranya coba. BPDP kelapa sawit berapa banyak itu? Mencetak anak kelapa sawit, program riset beasiswa untuk mengembangkan SDM. Nah, artinya merasakan SDM itu penting. Nah, di sini dijelaskan investasi pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembangan atau penelitian dan pengembangan, Litbang. Kemudian di sini dijelaskan HRD ini, Human Resource Development ini hasilnya akan tercapai dalam jangka panjang. Nah, ini yang mungkin banyak bagi suatu daerah, bagi suatu negara, bagi suatu perusahaan mungkin merasa tidak balik tadi. Nah, karena dia menghitungnya hanya sosialnya saja. Cost and benefit jangka panjang tuh bisa. Tadi kita bicara Jepang. Jepang terjadi ketika Hiroshima Nagasaki di bom atom, dia membangun SDM-nya dulu. Malaysia dulu dari Indonesia minta guru-guru untuk memajukan SDM-nya. Padahal lebih dulu dari kita. Maksudnya lebih dulu kita merdeka dari Malaysia. Tapi sekarang terbalik. Nah, maka ini kita lihat karena mungkin kurang concern dalam pembangunan SDM. Nah, itu pentingnya. Kemudian di sini dijelaskan ekonomi pendidikan merupakan studi yang menyiapkan SDM berkualitas, ya toh? Dalam membangun SDM yang berkualitas, maka harus ada alokasi dana untuk pendidikan.
karena pendidikan itu investasi. Di sini dijelaskan, investasi pendidikan itu tidak hanya investasi fisik, bangun gedungnya, bangun sekolahnya, sarana prasarana, oh tidak. Meskipun itu juga bagian dari investasi, tapi juga kualitas tadi. Bangun gedungnya, bangun prasarananya, tapi pendidiknya tidak diinvestasikan, artinya tidak disekolahkan, tidak dikembangkan, tidak dibangun, tidak bisa juga. Nah, maka harus dibangun. Gimana? Lanjut, Pak. Oh, saya pikir ada pertanyaan tadi. Oke. Nah, jadi bangunannya perlu kita bangun, artinya ada investasi fisik, tapi sistemnya, orangnya juga harus diinvestasikan, dibangun. Nah, maka disekolahkan guru-gurunya, pendidiknya, dan seterusnya. Nah, ini penting. Kalau investasi pendidikan berjalan, baik fisiknya, apalagi nanti orang-orangnya, maka ekonomi pasti tumbuh. Nah, di sini dijelaskan ekonomi pendidikan akan mampu menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga kalau dia berkualitas, dia bisa berkiprah sebagai sumber daya manusia yang handal, kemudian bisa bersaing. Nah, kalau dia berkualitas, dia punya daya saing, baik dengan sesama tenaga kerja dalam negeri ataupun dengan tenaga kerja asing. Apalagi tantangannya ternyata makin ke depan, ternyata sekat itu makin longgar, itu makin terbuka. Ada lagi sekat antar negara antar wilayah itu udah terbuka. Coba lihat sekarang. Berapa waktu yang lalu Arab Saudi sudah mengumumkan bisa visa on arrival, visa kedatangan, walaupun hanya 4 hari. Kalau beli tiket penerbangan Saudi Arabia Airlines otomatis dapat visa 4 hari. Artinya apa? Berarti dia membuka akses orang bisa masuk. Nah, oke, saya bilang makin lama makin tidak ada apa. Tenaga kerja di Malaysia, di Singapura itu banyak orang Indonesia. Visanya visa kunjungan. Kurang dari sebulan nanti balik lagi dia ke Batam apa kemana, ke Sumatera Utara apa ke Riau, nanti balik masuk lagi Malaysia. Banyak seperti itu. Artinya apa? Semakin tidak ada sekat itu. Sama juga ketika tenaga kerja asing masuk Indonesia. Nah, tapi hanya orang yang punya sertifikasi yang bisa bekerja. Nah, makanya itu. Sekarang orang luar, orang Vietnam, Bangladesh banyak belajar bahasa Indonesia supaya dia bisa masuk bekerja di Indonesia berarti. Nah, maka perlu menyiapkan membangun kualitas manusia di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini kita lihat, lihat kemajuan pendidikan, maka itu mencerminkan mutu orang. Nah, artinya mutu pendidikan itu mencerminkan mutu orangnya juga. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, apakah sekedar bisa baca tulis berhitung terampil? Ya tidak begitu juga dalam konteks pengembangan SDM. Standar minimal iya, tapi kompetensi ternyata enggak. Terampil menggunakan alat, makanya coba. Banyak yang baca tulis berhitung bisa, tapi masalahnya bisa enggak operasikan drone? Sekarang orang mumpuk pakai drone, maka harus punya yang terampil, dilatih, diedukasi, dan seterusnya. Kemudian investasi di bidang pendidikan tadi berarti itu dalam konteks pembangunan. Maka pembangunan pendidikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Persis kita lihat negara-negara maju yang tingkat pendidikannya juga lebih baik daripada Indonesia karena ekonominya tumbuh. Kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana upaya membangun manusia yang modern, artinya modernisasi. Nah, pendidikan merupakan upaya menguasai iptek. Artinya kalau mau menuju ke zaman yang lebih modern, kehidupan yang lebih modern, maka mau tidak mau manusia harus menguasai iptek, dan itu melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu SDM. Tidak mungkin SDM-nya bermutu kalau tanpa pendidikan. Bahwasanya nanti bisa kita perdebatkan pendidikannya formal kah, non formal kah, terapan kah, apakah science based kah, nah, terserah. Apakah tatap muka sistem pendidikannya atau non tatap muka, itu ya berkembang zaman, sekarang ternyata macam-macam model atau paket pendidikan yang ditawarkan. Pelatihan, training, edukasi, bahkan sekarang pelatihan pun dalam bentuk permainan. Coba, saya seminar ke Malang berapa kali, undangan seminar konferensi di Malang, mau nasional internasional, plus paket Bromo, bayangkan.
Mungkin supaya menjual juga, orang mau training, mau latihan macam-macam tuh, training, workshop, seminar nasional, seminar internasional, konferensi di Malang berkali-kali, plus paket Bromo katanya. Artinya apa? Mungkin merasa juga ternyata pendidikan itu penting. Nah, ternyata sekarang pendidikan tidak hanya dalam konteks bangku sekolahan dan seterusnya. Tapi poinnya kita sepakat adalah pendidikan yang bermutu menyebabkan orang naik taraf hidup dan derajatnya. Kenapa? Pendapatannya biasa lebih baik, penghasilannya lebih baik. Taruh mungkin gajinya enggak, mungkin dia bisa berbicara sumber daya keuangan lain yang bisa dia miliki. Nah, itu karena dengan pendidikan. Akhirnya dia mulai berpikir, oh bisa usaha, bisa ini. Nah, itu contoh. Saya berpikir kemarin COVID banyak di rumah, senang kebun-kebun, tanam-tanam apa. Setelah lama-lama saya pikir sekalian aja diinstalasi buat pertanian modern, smart farming, arti urban farming, pertanian perkotaan, hidroponik. Terus setelah pikir-pikir, ya udah di sekalian aja, tadi hanya untuk makan keluarga, untuk kasih tetangga, saudara. Sekarang dikomersilkan aja, buat tambah lubang tanamnya ini, terus dibuat apanya, medianya, dipromosikan, masukkan ke toko, jual online, sosial media. Nah, artinya apa? Karena mungkin kena punya kapasitas, punya ilmu pengetahuan, terus akhirnya berpikir, oh bisa. Ternyata akhirnya setelah apa merasa enak. Bahkan malah enak itu mungkin daripada jadi dosen misalnya, karena gaji pendapatannya lebih banyak. Nah, itu contoh bagaimana pendidikan tadi memberikan penghasilan yang baik. Jadi orang bisa berpikir mendapatkan sumber pendapatan lain. Kemudian semakin besar kepedulian pendidikan sebagai prioritas pembangunan, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan. Ya. Jadi ketika pendidikan kita menjadi prioritas, artinya semakin peduli terhadap pendidikan, maka pertumbuhan semakin artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Itu berdampak positif. Jadi di sini ada resiprokal positif, hubungan timbal balik yang positif antara pendidikan dan kemajuan. Semakin bagus pendidikannya, semakin maju bangsanya, semakin tumbuh tingkat ekonominya. Tapi jika kemiskinan menurun, pendidikan menurun, kemiskinan bertambah. Kenapa? Karena kemajuan juga ikut turun. Pertumbuhan ekonomi tidak ada dan seterusnya. Maka itu hubungan positifnya begitu. Sama juga bangsa yang maju tercermin dari pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju menyebabkan bangsa menjadi maju. Artinya resiprokal positifnya tumbuh. Kemudian di sini dijelaskan pendidikan yang kontinu menjamin masa depan lebih baik daripada kualitas SDM dan pembangunan. Artinya apa? Kita harus terus-terus, artinya secara berkesinambungan atau kontinu membangun atau SDM kita dalam konteks pendidikan. Karena itu berarti meningkatkan kualitas dan juga automatically meningkatkan pembangunan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini hierarki kebutuhan hidup menurut Maslow, hierarchy of need. Ternyata dia seperti piramida ini, segitiga ini. Pada level bawah kita bicara masih physiological need, kebutuhan fisiologis. Makanya kalau rekrutmen selalu tanya gajinya berapa, karena dia baru bicara nih. Rekrutmen tuh fresh graduate kita, anak-anak baru sih tanya gajinya berapa sih, karena dia baru bicara itu kebutuhannya fisik saja, baru psychological needs, kebutuhan fisiologis. Padahal nanti setelah bekerja meskipun gajinya cukup, banyak juga yang resign, gajinya besar di perkebunan, ternyata apa, dia merasa oh ternyata dia butuh yang lain, oh dia butuh safety net, butuh keamanan, yaitu kebutuhan akan jaminan, proteksi dan lain-lain. Makanya banyak juga yang bilang gaji tidak perlu tinggi-tinggi banget, tapi ada fasilitas kesehatan, fasilitas kecelakaan kerja. Nah, jadi ternyata dia butuh itu juga. Gaji banyak tapi berobat sendiri, tidak mau juga dia. Apalagi ada resiko dalam pekerjaan misalnya. Jadi orang butuh itu. Naik levelnya lagi ternyata orang tidak cukup itu. Kenapa resign masih tinggi di perusahaan? Mungkin karena tidak terbangun sosial need. Hubungan kerjanya tidak enak. Karena orang butuh juga. Orang butuh love, belonging, butuh kasih sayang, cinta, rasa dimiliki. Nah, itu kebutuhan sosial, social need. Coba kalau suasana kerjanya tidak bagus, mesti orang tidak nyaman juga situ. Resign lah dia, persaingannya tidak sehat misalnya, mesti resign dan seterusnya. Maka perlu membangun itu. Termasuk makin naik levelnya ternyata orang butuh penghargaan. Maka coba lihat, perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya memberikan penghargaan. Meskipun pada beberapa kasus yang saya cermati, penghargaan itu hanya selembar kertas, hanya secari kertas. Tapi itu bentuk
pengakuan secara institusional, secara kelembagaan. Banyak perguruan tinggi pun gitu. Dosen teladan, dosen teladan di tingkat LLDikti ini, Kopertis ini, tingkat Jawa Barat, Jawa Tengah. Artinya apa? Orang butuh pengakuan, padahal mungkin tidak dapat apa-apa, bahkan belum tentu juga dapat uang. Tapi hanya penghargaan aja dalam kertas. Nah itu ternyata kita butuh juga. Banyak perusahaan akhirnya kan buat itu. The best employee of the month. Walaupun akhirnya ternyata itu akhirnya hanya dipertukarkan. Tapi akhirnya orang jadi berlomba-lomba bekerja bagus karena dihargai. Coba kita lihat ke mall kemana kan ada dindingnya. Employee of the month. Artinya gitu. Banyak perusahaan itu penghargaan. Dan itu kadang-kadang penghargaan itu nanti baru menjadi bermakna ketika misalnya penilaian, asesmen untuk naik jabatan, untuk kesempatan sekolah. Nah, maka itu artinya orang butuh penghargaan. Banyak. Di TNI Polri juga begitu, di ASN gitu juga. Oh, dia pernah dapat penghargaan ini. Nah, maka dia dipromosikan, bisa sekolah, bisa lanjut, dan seterusnya. Jadi, makanya orang butuh itu juga. Nah, pada level paling atas, puncaknya, meskipun tidak banyak orang pada ini, ternyata orang butuh juga self-actualization. Artinya apa? Aktualisasi diri. Makanya coba kita lihat. Kenapa itu banyak sekarang pingin di samping mungkin butuh pengakuan dan penghargaan, juga mungkin mau aktualisasi diri. Apa sih yang dicari Prabowo misalnya? Apa sih yang dicari Haritanu Sudibyo? Apa sih yang dicari oleh Surya Paloh? Tapi mungkin dia mencari aktualisasi diri. Prabowo mendirikan Gerindra mungkin habis duit banyak. Tapi yang dicari mungkin aktualisasi diri. Makanya kita lihat pada perusahaan-perusahaan besar pun akhirnya menuju ke aktualisasi diri. Makanya kita lihat banyak akhirnya yang memberi donasi. Gates Foundation, Bill Gates Foundation, Ford Foundation, Yayasan Super Semar, Habibie Center. Akhirnya kan itu kena aktualisasi diri. Orang pingin merasa dia lebih bisa berkreasi, berinovasi, kemudian bisa berkontribusi lebih. Mungkin itu. Tidak semata-mata ini dalam konteks mencari jabatan, tapi mungkin dalam aktualisasi diri. Kalau pikir-pikir ngabisin duit, tapi kenapa banyak konglomerat tuh? Akhirnya, karena mungkin mau aktualisasi diri. Mungkin malah ngabisin duit banyak. Tapi kepuasan misalnya, ketika dia bisa aktualisasi. Nah, itu beberapa hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Ini menurut Maslow. Maslow ini pakar psikolog abad 15, 16 antara itu. Mungkin itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Kalau ada diskusi. Malam, Pak. Iya, silakan, Mas Yadi. Ya, saya mau nanya, Pak. Ini kan kalau saya lihat tadi kan dengan SDM yang sekarang tadi disampaikan dalam slide ini kan kita kalau pendidikan yang baik ya SDM juga pasti baik ya. SDM kita bisa meningkat. Cuman di zaman sekarang ini ya, khususnya zaman generasi milenial, itu kan generasi milenial atau Gen Z itu kan sekarang pendidikannya bagus-bagus ya, pendidikan rata-rata sekarang bisa jadi sarjana ya, S1 malah S2. Cuman dalam pengelolaannya, dalam mereka dalam bekerja itu, gen milenial ini kan termasuk orang yang satu gen yang nggak mau ribet ya, jadi nggak mau ribet dalam menjalankan proses atau memakan waktu. Jadi kalau ada yang lebih cepat dan lebih praktis, mereka lebih lebih cenderung ke arah sana gitu loh. Jadi dalam dunia industri kan kalau generasi milenial ini masuk sekarang itu kan harus perlu banyak proses nih kalau dia mau berhasil. Ikutin prosesnya, perusahaan juga terutama dalam dunia operasional ya, generasi milenial ini kan lebih cenderung ke dunia digital yang mudah, yang cenderung mereka bisa bekerja praktis dan instan. Tapi dalam dunia industri kan tidak bisa seperti itu, karena dunia industri sekarang harus ada proses-proses supaya mereka berhasil. Dan tentunya dengan harus mempunyai kompetensi yang baik dan kemudian mentalitas yang bagus. Nah, menurut Bapak apa yang harus dilakukan manajemen atau suatu perusahaan yang di dalam dunia industri ya, tanda kutip, untuk supaya generasi milenial ini bisa kita berdayakan gitu Pak. Enggak, cuman mereka setelah masuk terus pengennya instan, upaya prosesnya ribet, akhirnya turnover atau resign itu tinggi gitu. Generasi milenial lebih mencari ke pekerjaan yang lain yang menurut mereka instan tapi bisa menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan. Begitu Pak. Oke.
Baik, terima kasih Mas Yadi. Sambil menunggu kalau nanti yang lain ada diskusi, saya coba tanggapi dulu supaya tidak lupa. Nah, pendapat itu atau pernyataan itu memang sering dilontarkan pada banyak kasus, terutama bagi teman-teman perusahaan sering menyampaikan itu kepada saya. Dan itu bukan hanya dalam konteks diskusi pertanyaan di kelas. Redaksi berbagai literatur pun menunjukkan itu. Anak milenial tuh dia tidak punya loyalitas, itu betul. Ya mungkin karena dia hidup di zaman yang instan tadi dengan semua dalam genggaman teknologi dan lain-lain. Termasuk mungkin sebagian dari kita, bahkan saya merasa saya anak milenial. Tapi ada nilai positif anak milenial. Kemampuan teknologinya lebih bagus daripada generasi sebelumnya, iya. Melek dia dengan digitalisasi, dia bekerja mungkin dalam satu waktu multitaskingnya 4-5 pekerjaan bisa. Coba jangankan yang bekerjaan, sekarang aja tak lihat anak SMA pergi ngerjain tugasnya di McD itu sambil dengan musik pakai earphone, kemudian sambil buat tugas, sambil ngobrol ngopi ngalor ngidul sama temannya, sambil nyatat atau apa, mungkin desain atau apa di komputer, bisa dia. Itu enggak bisa anak dulu memang, harus diakui itu kelebihannya. Tapi dia tidak loyal, bahkan istilahnya tidak tahan tekanan dikitnya enggak bisa dia. Tempaannya apa? Nah, itu tantangannya pula anak milenial. Termasuk mungkin itu juga perlu pendidikan, karakter. Nah, kalau saya mencermatinya harusnya sejak dini. Jadi PAUD anak usia dini itu mestinya sejak awal sudah dibangun itu. Mungkin kita belum merasa atau terlambat menyadari. Di negara-negara maju itu yang diajarkan itu. Kita enggak, yang kita ajarkan tuh sejak kecil baca-baca, tulis-tulis, hitung-hitung. Sehingga dia akhirnya cepat membaca, jadi perhitungan dan seterusnya. Banyak tahu tapi tahu hitung-hitungan jadinya. Akhirnya dia transaksional. Coba, kalau di luar negeri itu enggak urusan dia. Ya banyak tuh teman-teman bahkan dari luar negeri sekolahnya, teman saya dari Jepang, dari Inggris, dari Finlandia, di mana. Karena bawa anaknya sana sekolah itu diajarkan apa? Tertib. Singapura ngajarkan orang traffic light, nyebrang zebra cross. Di Australia teman saya bilang anak itu hanya untuk ngajar dia antri saja, itu terus diulang-ulang. Di Jepang itu pokoknya ngajarkan tertib, masang kancing sendiri supaya mandiri, tidak tinggi sebelah kancing bajunya, ikat tali sepatu. Kalau udah sampai terampil ikat tali sepatu kiri, kanan lagi, udah terampil kiri kanan, besok melatih meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, akhirnya dia terbentuk karakter, itu yang mungkin kita lewatkan. Mestinya itu sejak PAUD. Ketika sudah besar disuruh didik, tidak bisa. Di kampus disuruh didik, sulit dia. Karena dia sudah dari kecilnya tidak begitu. Nah itu mungkin tantangan pendidikan. Itu saya sering ngomong sama ahli-ahli pendidikan tuh di tingkat kampus, suatu keprihatinan kadang-kadang itu. Memang ada pergeseran, beda anak dulu dengan dosen mungkin hormat sekali, sekarang enggak. Baru ngasihkan draft bisa saya ambil nanti Pak katanya. Dibaca juga belum tuh. Bisa saya ambil nanti Pak misalnya tuh. Kadang-kadang tidak pada waktunya, komunikasinya jelek dan lain-lain tuh. Bisa bertemu Pak, maaf saya masih rapat yudisium nanti ya. Oke Pak, nanti kalau Bapak sudah selesai Bapak hubungi saya ya. Malah ngomongnya gitu, kadang-kadang lucu juga tuh. Nah, tapi itu potret tuh. Nah, kadang-kadang kalau tidak sabar atau tidak dewasa kita bisa terpancing juga. Yang butuh siapa, tapi akhirnya oh ya tidak apa-apa. Udah kita sampai, maaf saya sudah selesai. Tadi ini baru tadi kejadian. Saya sudah selesai rapat, jadi mau konsultasi. Sebentar ya Pak, saya masih di perpustakaan. Nah, kita lagi masih suruh tunggu. Tadi dia suruh kita ngasih kabar. Sudah kita kasih kabar masih disuruh tunggu gitu. Nah, tapi ya itu potret mungkin sekarang anak-anak sekarang itu berbeda sekali itu. Belum yang lain-lain banyak pengalaman. Pak, Bapak ada di kampus? Ya, saya di kampus. Silahkan kalau mau konsultasi. Oh ya Pak, saya masih di kos Pak. Nanti ya Pak sebentar. Nah, dia udah nanya duluan. Jadi kadang-kadang banyak yang memang itu perbedaan anak sekarang dengan anak dulu. Tapi keuntungan anak sekarang itu saya harus bahas dari dua sisi berimbang. Tapi kalau tempaan memang bagus orang dulu, semangatnya, gagal, maju lagi. Anak sekarang makanya juga anak tahu ya, kasus-kasus frustasi, bunuh diri anak-anak sekarang banyak juga tuh. Bullying apa, dulu mungkin lebih kasar-kasar gurau-guraunya, tapi kan mental. Sekarang dikit aja. Ini itu. Dulu guru-guru mau menghukum muridnya biasa aja. Sekarang guru-guru takut malah menghukum muridnya. Pelanggar HAM lah, dilaporkan lah. Akhirnya jadi ya, mungkin itu juga artinya potret secara keseluruhan. Artinya saya ceritakan kondisi dua generasi ini. Tapi ada cara jalan keluar dalam konteks kepentingan perusahaan atau organisasi. Mungkin terobosannya adalah membentuk kebersamaan dalam pendidikan.
rekrutmen itu sejak awal. Sehingga tahu apa yang dibutuhkan perusahaan. Itu mungkin saya lihat kalau dari pengalaman di Instiper. Kebetulan saya baru bergabung di Instiper, artinya kan dibanding dulu waktu saya di UGM. Nah, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita coba sejak awal kita bangun. Kalau itu berkembang dan akhirnya sekarang kan ditiru. Kebetulan Menteri sekarang Mas Nadiem kan akhirnya mulai merasa vokasi penting. Nah, artinya apa? Tempa orang pendidikan yang memang sesuai kebutuhan kerja saja. Terapan saja. Ketimbang dia belajar banyak-banyak teoritik, nanti jadi bekerja dia tidak bisa apa-apa. Nah, maka itulah lahir akhirnya apa? Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, orang milih apa yang dia mau, magang di perusahaan, industri. Itu menjembatani. Tentu mungkin masih banyak PR, itu juga baru mulai untuk generasi Indonesia. Tidak banyak kampus tuh yang mengambil jalur terapan itu kan tidak banyak. Stiper salah satunya mungkin tuh. Nah, jadi sejak awal, kebetulan kalau pengalaman yang di Stiper kami lihat, yang kelas-kelas perusahaan tuh ya membantu perusahaan karena menyiapkan SDM yang sesuai memang dibutuhkan perusahaan sejak awal. Apalagi dia direkrut bersama dengan perusahaan, disusun kurikulumnya berdasarkan kebutuhan perusahaan, dan itu bersama perusahaan. Bahkan pada beberapa kasus terbuka instrukturnya dari perusahaan juga, mentornya. Sehingga apa? Magang. Kelas-kelas perusahaan kalau di Instiper magang 2 bulan 3 bulan, kalau yang kelas perusahaan bisa 6 bulan, 9 bulan, 1,5 tahun, tergantung sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, sejak awal lah di-create itu sesuai kebutuhan perusahaan. Mungkin itu solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan tadi. Tapi bahwasanya ada potret generasi milenial tuh, iya memang seperti itu. Mungkin karena juga dia merasa gampang mendapatkan kerjaan, karena teknologi, semua dalam genggaman. Dia tidak takut. Resign pun tidak ada takut, anak-anak sekarang saya lihat gitu juga. Orang takut mencari pekerjaan sulit gitu, sehingga ketika udah bekerja berhati-hati, dia tidak, malah semacam trial dan error aja. Cari kepuasan diri aja. Pindah sana, pindah sini, entah apa yang dicarinya tidak tahu juga. Padahal juga tidak banyak uangnya juga, tapi senang itu. Coba lihat. Apa ke sana, piknik ke sana, backpacker kemana, itu potret generasi sekarang, dan itu yang memang kita hadapi seluruh dunia. Tapi dengan simbiosis sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan sejak awal disiapkan, mungkin akan bisa paling tidak menjembatani atau mengurangi resiko-resiko mendapatkan tenaga kerja yang tidak dibutuhkan perusahaan atau yang berisiko keluar dari perusahaan turnover tinggi tadi. Makanya banyak perusahaan, dan bahkan beberapa perusahaan dia punya unit sendiri pengembangan. Astra Agostari punya pengembangan SDM-nya, BGA punya akademi sendiri. Akhirnya semua buat gitu. Coba perusahaan-perusahaan besar yang saya tahu punya semua pendidikan. Yang BUMN banyak. PTP punya LPP Perkebunan, Telkom University, Pertamina University, Politeknik Pos, dan lain-lain. Artinya BUMN merasa supaya dia sejak awal dia menyiapkan apa yang dia butuhkan. Nah, mungkin itu. Jadi bermitra buat sejak awal, mudah-mudahan paling tidak bisa mengurangi risiko mendapatkan karyawan yang tidak diharapkan. Kalau sejak awal itu pasti bisa. Dan terbukti yang kelas-kelas perusahaan itu buktinya dia bisa relatif lebih bagus juga. Saya merasa mengajar juga di kelas-kelas perusahaan juga dia merasa, karena yang di S1 ya, kalau di S2 kan soal lain ya, karena itu mungkin untuk kapasitas manajerial. Di S1 ya juga bagus karena dia tahu dia dievaluasi tiap semesteran, kemudian nanti dia balik ke perusahaan, ada jaminan dia sebagai pekerja di situ. Kalau dia tidak bagus-bagus, dia malu. Di sisi lain juga tertahan mungkin ijazahnya karena dia disekolahkan sejak awal, tidak bisa resign juga. Terus dia magang di tempat perusahaan yang dia sudah tahu pekerjaan nanti dia seperti apa, sehingga sejak awal dia sudah siap. Kalau dia tidak siap sejak awal pula dia keluar. Nah, jadi beda mungkin kalau kita rekrutmen atau ambil orang yang mungkin di tengah jalan, yang bukan disiapkan sejak awal misalnya. Itu mungkin solusinya. Mungkin sementara tanggapan saya itu dulu Mas Yadi. Kalau ada pertanyaan tanggapan balik silakan. Atau dari teman-teman yang lain boleh. Mas Yadi gimana? Biasa? Cukup? Ya, saya rasa ya sepakat saya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang untuk mengelola generasi milenial itu harus punya banyak cara lah ya. Anak milenial ini kan pastinya pengen instan, dan mereka itu tidak bisa berkutik aja dalam dunia kerja gitu. Tapi harus ada
hal-hal khusus yang kita berikan kepada mereka, misalnya kebersamaan dengan kita, mungkin ada hobi-hobi tertentu yang harus kita tuangkan. Misalnya bisa saja kan setelah kita sulitnya bekerja dalam seharian atau ada waktu tertentu, kita bisa mungkin anak-anak zaman sekarang sukanya main game bersama, bisa diadakan juga oleh perusahaan. Atau kita bisa ajak bermusik bersama, kan anak zaman sekarang sukanya di dunia digital atau bermusik, itu mungkin salah satu alternatif. Masing-masing perusahaan saya lihat sudah mencoba itu. Bahkan mungkin di perusahaan-perusahaan di luar di perusahaan industri perkebunan sawit ya, mungkin ada dibuat happy gitu tempat kerjanya, juga ruangan-ruangan kerjanya mungkin dibuat sebaik mungkin supaya bisa mengikuti era milenial begitu Pak. Seperti itu juga. Begitu Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Nah, saya tambahkan sedikit Mas Yadi. Nah, jadi tadi itu benar tuh. Jadi perusahaan pun sekarang harus mulai menjembatani kebutuhan-kebutuhan milenial itu supaya dia bisa diharapkan tuh. Tentu tidak bermaksud membandingkan, tapi keduanya punya nilai yang lebih. Yang dulu etos kerja iya dan lain-lain tuh harus diakui itu. Generasi senior sama saja, kami di kampus gitu juga ada gap antara milenial dosen muda dengan dosen junior karena gitu, tapi tidak bermaksud mempertentangkan atau memperbandingkan keduanya, tapi memang punya nilai plus generasi itu. Nah, tadi menjembataninya seperti Mas Yadi bilang itu benar. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu dia ada buat itu tuh. Kebetulan kalau yang kepemimpinannya mengerti, dia buat gitu tuh, fasilitasi. Ada klub basket, ada klub tenis, ada klub badminton, ada klub mancing, ada klub main kartu, ada klub trek trabas tuh, motor trail. Artinya dia buat suasana tuh happy Nah, itu salah satu bentuknya mungkin dalam konteks informal seperti itu. Dalam bentuk pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar sekarang banyak, terutama perusahaan-perusahaan besar ya di Jakarta, bahkan di dunia, bentuk ruangan kerjanya itu seperti workspace saja, ruang bekerja, hanya meja panjang orang bergabung di situ, tidak ada beda antara level jabatan. Siapa yang duluan dapat ditempati di situ. Dari seragam tidak ada kelihatan beda hanya mungkin beda fasilitas saja. Dia sebagai direksi, kalau dia sebagai manajer, kalau dia sebagai head divisi atau mungkin hanya fasilitas pekerjaan saja. Tapi kalau sehari-hari tidak ada gap, itu udah banyak perusahaan melakukan itu. Hanya ruangan kosong aja, ada meja, ada kursi, atau bahkan pada beberapa ada yang di meja, ada yang duduk di lantai, ada yang di sofa, ada bekerja gitu. Itu udah mulai banyak pekerjaan perusahaan seperti itu. Artinya berusaha membangun atau menjembatani hubungan tadi. Tapi memang masing-masing itu punya plus minusnya. Milenial memang itu catatannya. Bukan saya yang ngomong, teori pun menunjukkan itu. Dia tidak loyal, dia tidak tahan tekanan, mungkin dia individualistik, hanya diri sendiri, dan memang anak-anak sekarang itu. Nah, tapi tentu kalau kita padu-padankan dengan yang lama-lama, yang lebih pengalaman, yang tahan banting, mungkin akan menjadi cepat juga. Termasuk ketika yang muda itu di-hire, diberi tantangan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, mungkin dia bisa menang dibanding yang generasi dulu misalnya. Tapi mungkin ketika terbentur dikit, dia sulit juga dia mencari jalan keluar. Bagi orang itu enggak masalah serius, dia mungkin jadi serius banget sama dia. Nah, itu bedanya anak milenial dengan generasi dulu. Mungkin itu tambahannya. Kalau ada diskusi yang lain, teman-teman yang lain, silakan. Mungkin saya mohon masukan Pak, Doka Pak. Oh baik, silakan Mas Nanda ya. Izin Pak, kita di dunia perkebunan ini kan ya iyalah bertemu dengan banyak generasi terjadi. Nah, untuk meningkatkan kapasitas leadership kita sendiri Pak di kondisi saat ini, mungkin ada masukan dari Pak kebetulan. Saya kan baru bangun kebun juga di sini, rumahan, emplasmen. Ini yang kita galak di sini kan dari kebersamaan dan segala hal yang intinya sama-sama lah di kebun. Nah, mungkin di kita sendiri misalnya sebagai pimpinan di sini, saya sendiri sebagai manajer di sini Pak, mungkin bisa masukan dari Bapak Pak untuk meningkatkan leadership kita di lingkungan pekerjaan kita Pak. Demikian Pak. Baik. Mungkin saya menggunakan pendekatan ini. Jadi saya pernah ikut seminar internasional itu, ditanya
dari 30 atau 40 perusahaan besar di Asia Pasifik itu apa kebutuhan perusahaan untuk masa yang akan datang 20-30 tahun ke depan. Nah, di antaranya itu ternyata kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah yang pertama terkait soft skill. Nah, ternyata begitu bicara soft skill, dimensinya banyak itu. Kemampuan komunikasi, literasi digital misalnya. Nah, itu penting. Maka ketika membangun kebun baru, pastikan menyediakan itu misalnya. Itu, fasilitas terhadap misalnya internet, karena itu jadi kebutuhan. Dulu orang bilang harta tahta wanita, sekarang harta tahta wanita internet, kata orang. Sandang pangan papan, ternyata sekarang sandang pangan papan internet misalnya. Jadi maka bangun, kalau mau bangun tuh pastikan itu. Milenial biasanya juga butuh itu. Memang dulu awal-awal diperdebatkan perusahaan-perusahaan besar, ternyata kalau dia jadi gadget malah ini Pak, kami tidak boleh di kebun pakai gadget. Awal-awalnya menentang. Banyak tuh perusahaan seperti itu. Kami sering temu HRD di Instiper kan setahun bisa 2 kali kadang-kadang. Setelah pandemi ini agak jarang bertemu dulu. Sekarang ternyata dengan gadget itu pula dia bisa bekerja, memonitor dan lain-lain. Akhirnya merasa, oh ternyata butuh. Maka sinyal menjadi satu keharusan. Nah, karena tadi itu membangun komunikasi, literasi digital, kemampuan ICT dan lain-lain. Termasuk misalnya adalah bagaimana membangun ruang terbuka hijau kalau misalnya sedang membangun kebun baru. Artinya fasilitas publiknya. Ruang terbuka hijau kah, taman kah, area bermain kah, fasilitas olahraga kah. Ternyata itu membangun soft skill tadi. Misalnya di dalam soft skill olahraga tadi mengajarkan kerjasama tim jadinya secara tidak langsung yang saya bilang dimensi soft skill tadi. Dengan fasilitas tadi itu jadi ada ruang kebersamaan, jadi diskusi, komunikasi. Nah, sama juga, jadi ada saling berkait. Nah, termasuk misalnya bagaimana membentuk kerjasama dalam tim. Nah, maka mungkin sejak awal kalau sudah perlu, kalau perlu sudah dibangun itu bagaimana membangun kerjasama tim sejak awal mendirikan kebun ini. Mungkin tentu dibuat paket-paket tertentu yang ini tim ini, tim ini, tim ini, tim ini menyiapkan pekerjaan ini. Nah, mungkin kalau itu jadi sudah sejak awal itu terbangun. Nah, kalau itu terbangun mungkin mudah-mudahan bisa menjadi nilai positif dan kebersamaan. Nah, yang lain-lain tentu juga diperlukan, tapi biasanya seiring berjalan waktu biasanya lebih gampang. Kalau infrastruktur dan lain-lain itu orang gampang, tapi membangun biasanya tantangan ketika membuka kebun baru itu adalah kebersamaannya. Karena yang mau merintis itu tidak banyak biasanya, tapi kalau sudah settle mapan banyak. Maka di situ tantangan membuat apapun lah ya, kelembagaan sekalipun lah. Kalau yang sudah mapan-mapan banyak mau, tapi ketika merintis tidak banyak yang mau. Sama-sama teman aja belum tentu mau tuh. Memulai bersama-sama berdarah-darah misalnya belum tentu. Nah, itu sejak awal sudah membuat treatment seperti itu. Kira-kira itu saran saya, Mas Nanda. Ada tanggapan kembali atau pertanyaan lain misalnya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kebetulan kami juga lagi itu di sini, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Masih ada? Cukup? Oke, kalau belum ada, sementara saya rasa kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas dan tidak berkenan. Sekali lagi, tidak bermaksud mempromosikan apapun dan diskredit lagi apapun. Kalau pihak-pihak atau nama-nama yang saya sebutkan tadi, kepentingan tetap jaga kesehatan. Selamat bertugas bagi yang bertugas, selamat yang libur bagi yang libur, karena sekarang eranya bekerja bisa dari mana saja, jadi tidak mesti besok libur ada yang bekerja besok. Sama juga sekarang harinya istirahat, sore, malam kuliah, jadi zamannya sudah berubah, itu sama lah. Seperti tadi bicara milenial tadi, jadi tetap semangat. Sudah berubah, Pak. Sudah. Lama Pak, work from Bali ya, Pak. Nah, jadi sudah beda zamannya. Jadi ada yang libur, ada yang kerja, sama juga ada yang dari rumah kerjanya, ada yang di luar rumah, ada kuliah dari luar. Jadi zaman sudah berubah. Tapi tetap pelihara dan jaga kesehatan dan semangatnya tetap
sehat selalu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak pas dan tidak berkenan. Sehat selalu Bapak-bapak semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam Jonar. Iya, Pak. Bapak kan work from Bali. Mana lah. Bali G, Bali G. Bali. Ya kan Pak RH kan. Salam Jonar work from Bali. Oke, Pak. Izin live, Pak. Ya, ya, oke.